kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan mahasiswanya sejumlah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying untuk seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga harinya tetap menyenangkan dan sehat selalu ya. Di sini kami dengan tim 10 Hotel 1 yang mengikuti ujian P5 yaitu podcast dengan bertemakan bullying. Dan kami di sini sudah memiliki tim penanggapnya dan tim yang memiliki narasumber dari yang memiliki sekarang bukan korbannya, tapi orang yang menyaksikan korban dibully atau sering disebut bystander. Bystander sendiri itu adalah suatu saksi mata yang sebenarnya dia tahu kasus pembulian itu terjadi, tapi dia lebih memilih untuk diam karena tidak ingin terinvolve atau terbawa dalam kasus tersebut. Kita memiliki cerita tersebut, silakan ceritanya. Baik, di sini saya menceritakan sebagai saksi mata di mana pembulian ini terjadi sewaktu saya SD. Saya melihat bahwa teman sewaktu saya SD itu dibully, yang menurut saya tuh udah masuk ke dua faktor pembulian fisik dan faktor pembulian verbal. Jadi kita sebut aja misalnya L. Si L ini tuh ngalamin gimana kalau misalnya dia makan di kantin, makanannya itu dituang pakai air dengan si pembuli itu. Lalu ketika dia ke toilet, dia itu didorong sampai bajunya basah masuk ke air gitu. Nah, nggak sampai di situ. Si Leli ini tuh dibully karena emang 3 aspek. Pertama karena aspek dia terlahir di mana di keluarga yang kurang berada, aspek mentalnya juga lemah, dan yang terakhir tuh karena aspek dia emang nggak bisa ngelawan gitu. Karena entah kenapa dia mungkin penurut atau gimana, saya kurang ngerti juga. Nah, dia itu dibully kalau dalam aspek yang pertama tuh kayak dia lagi jalan gitu, terus kalau ketemu pembulinya dia dikata-katain kayak si miskin gitu. Karena faktor kurangnya ekonomi dia. Masih anak kecil padahal ya. Iya makanya kan. Lalu nggak sampai di situ, si pembuli itu kayak suka bawa-bawa nama orang tuanya si L, karena mungkin kalau dulu tuh kayak lucu-lucuan gitu nggak sih? Iya, kecil lah ya gitu. Tapi karena emang si L ini nggak mampu ngelawan, jadi dia cuma bisa diem gitu. Saya sebagai saksi mata sama teman-teman yang lain ngeliat pun karena kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa diem gitu. Karena kita juga nggak mau kena, ya kita cuma bisa tutup mulut. Iya. Semangatin dia dari jauh gitu. Jadi maaf potong ya. Teman-teman sama kamu sendiri tuh kayak pernah merasa nggak sih kayak kasihan ibu pengen ngebantu gitu walaupun sedikit saja? Pernah. Saya sama teman-teman pernah ngomong kayak kita bantu aja ya, tapi karena kita mikir-mikir lagi nggak mau kena juga, jadi lebih baik kita tutup mulut sampai guru yang tahu sendiri gitu. Dan akhirnya guru di sekolah tahu sampai itu guru-guru itu tahu dia dibully pas udah mau kelulusan. Jadi udah terlambat banget. Si korban si pembuli itu pun udah nggak berhenti ngebully. Jadi nggak ada tindak lanjut gitu dari sekolah. Sayang banget ya. Sekolah tahu dan ya udah diem aja gitu. Sedangkan pembuli itu hidup bahagia sekarang ya, nggak ada merasa penyesalan sama sekali. Jadi si L ini udah dibully berapa tahun ya? Sejak kelas berapa? Si L ini dibully dari dia kelas 2 SD. Lama juga. Iya, lama banget. Itu sekolah tutup apa ya? Nggak denger gitu. Iya, sekolah SD aku tuh lebih kayak ke kalau misalnya ngelihat pembuli itu didiemin karena alasannya ya paling cuma SD sih, apa sih gitu. Itu sering banget sekarang tuh mungkin bahkan kayak guru atau orang yang lebih tua itu mikir kalau kesalahan atau pukulan kecil anak kecil tuh kayak ya udahlah itu cuma bercanda. Salah besar. Yang
padahal kita harus ngelihat lawannya tuh gimana, orang yang ngerasain tuh apa yang mereka rasain, sakit atau enggak. Kalau emang merekanya cuek dan kayak ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, udah biasa, ya itu oke. Cuma kalau orang yang mungkin bisa sakit hati atau trauma kan kita juga nggak tahu gitu kan. Mental orang beda-beda. Iya betul. Bahkan 2, 3, 4, 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Wah. Keren banget kamu. Dia diintimidasi sendirian. Iya. Si L ini kalau boleh nanya itu punya teman nggak sih? Apa dia Enggak. sendiri banget? Dia tuh dibully karena emang dia tuh suka sendirian, jadi nggak ada yang mau nemenin gitu. Tapi kamu kenal nggak sama dia? Kayak mau temenan? Awalnya temenan sama dia atau? Aku sendiri pernah deket sama si L, tapi karena kita udah berbaurnya udah nggak akrab, terus aku juga udah mulai tahu dia ini dibully, jadi aku pun ikutan menjauh karena yang tadi aku Takut nggak kena mau. imbasnya. Iya. Makasih ya Kay udah berani makasih. Ya, makasih juga ya udah sharing. Dan jadi nih poin podcast kita kali ini ya, buat kalian semua yang merasa udah dibully secara verbal atau apa, kalian dengan kalian menyebutkan, ih kamu pendek banget, kamu gendut banget, kamu kok jerawatan, itu udah termasuk bullying ya. Dan harus berani ngelawan. Itu tuh Iya, satunya poinnya. poin hati. Tapi susah kalau Kalau nggak ngelawan. berani ngelawan, minimal cerita ke orang yang bisa kamu percaya, Iya, lapor ke orang yang kamu percaya. Ya, ini Supaya untuk kamu pesan nggak- untuk orang tua ya. Orang tua yang Betul. anaknya masih di SD, itu sekalipun anaknya tuh dibully kayak ditowel gitu, tapi kalau anaknya sedih, itu tetap harus bercanda. Itu bukan cuma bercanda. Karena impactnya bakal sampai ke SM, bahkan sampai ke kehidupannya masuk ke nanti. kehidupan masa depannya. Iya, kita punya korbannya di sini bahkan sampai sekarang masih belum sembuh ya. Iya, jadi kayak orang tua juga sendiri tuh harus kayak mulai sadar bahwa anaknya tuh nggak baik-baik aja, harus terbuka matanya tuh. Kalau misalkan udah apa ya, kadang tuh orang tua sekarang tuh kayak lebih biarin anaknya sendiri cuek. Bahkan mungkin dari 10 orang tua cuma 2 doang kayak yang suka nanya, gimana sekolahnya deh? Iya, ibaratnya. Iya, gimana sekolahnya gitu. Jadi untuk orang tua sendiri udah harus mulai apa ya, lebih dekat ke anaknya sendiri. Karena anak juga kalau nggak punya teman dia bicara sama siapa lagi. Nanti jangan-jangan mereka malah lampiasin kesedihannya tuh ke hal-hal yang buruk seperti self harm dan bahkan bisa sampai bunuh diri kalau memang sangat impactnya sampai benar-benar ke jiwa dia. Jadi untuk itu ayo untuk orang tua mulailah rangkul anak-anaknya, peduli kepada para anak-anaknya, karena anak juga pasti kan butuh kasih sayang orang tua karena masih SD juga kan sampai 5 tahun itu Itu orang nggak ada tuanya yang tahu iya gitu, kok bisa iya gitu. Ada beberapa yang juga lebih dari 5 tahun. Iya. Ada apa ini loh? Ada apa dengan dunia ini? Jadi ya terima kasih Kay sudah ingin menceritakan kasusnya ya. Dan kalau kita bahas lagi, bully itu bisa kena ke mental kita. Jadi jangan jangan disepelein gitu loh. Maksudnya kita jangan selalu tutup mata dan tutup mulut kalau misal kita melihat kayak ada korban bully di sekitar kita, mau itu teman dekat sekalipun atau teman yang mungkin jauh. Jadi kayak kita nggak bisa sepelein karena itu bisa ngaruh banget ke mental atau bahkan batin orang itu gitu loh. Ya. Jadi kesimpulan dan masalahnya ini juga banyak aspek dari korban dan si bystand dan si pelaku tuh punya banyak banget faktor. Dari pelaku sendiri yang seperti mungkin dia memiliki masalah di rumah tapi dia tidak tahu harus bicara sama siapa dan dia mungkin punya sikap arogan jadi dia melampiaskannya dengan bullying, dengan menyakiti orang lain. Dan dari si korban juga mungkin dia mau ngelawan tapi dia takut karena perbedaan kekuatan. Nah itu mungkin emang berat, kamu juga mungkin berat ya untuk ngelawan, makanya teman kamu juga nih mungkin dia takut untuk ngelawan dan diem aja, emang susah banget. Aku juga walaupun mungkin belum ngerasain, cuma aku yakin emang susah banget karena kita dapat tekanan, mungkin dapat ancaman yang kayak kalau kamu ngadu aku bakal Lebih parah dari lagi ini ya. gitu kan. Tapi kalian semua nggak bisa diem terus. Itu pentingnya udah itu aja, nggak bisa diem terus. Jadi bully itu harus dihadapin gitu loh, dengan mental kita yang kita perkuat, dengan kayak diri kita yang kita berusaha buat memperkuat diri kita, ya pelan-pelan kita bisa ngelawan. Iya kan, betul kan, maksudnya kalau lawan kita atau si pembuli ini tahu kita lemah, mereka malah makin
tambah parah gitu loh untuk ngelakuin hal kayak gitu ke kita. Iya, menginjak-injak. Bener. Ya, jadi ini untuk penyelesaiannya menurut saya dan menurut teman-teman, menurut kita sendiri tuh kayak pembuli itu harus kayak mulai berhenti lah. Tapi susah juga ya kalau pembulinya tuh nggak tahu diri gitu ya. Karena kita nggak tahu itu Iya. masalah iri hati atau apa gitu. Nah, Emang cuma ngelampiasin doang. Tapi Iya. ada loh pembuli yang bener-bener pure suka ngeliat orang kayak gitu, ngerti Iya, nggak? ada emang ada yang jahat emang Ada yang bener-bener orangnya jahat. Benci tanpa alasan. Iya, tanpa alasan. punya psikologis kayaknya tuh. Dia emang harus dibawa ke ini guys, psikolog. Iya. Nah, untuk itu juga untuk si korban juga harus mulai, untuk orang tuanya juga udah harus mulai kayak Harus merangkul lah si yang merangkul korban. si anak gitu. Untuk bystand juga mungkin ya namanya juga yang ngelihat juga kadang kan gak semua yang ngelihat tuh harus ngebantu karena takut juga bakal mengalami hal yang sama. Jadi untuk podcast kali ini kalau KKL lagi lihat kita ya semangat ya. Jadi 5 juga tahun ya. makasih Semangat banyak ya udah ngejalanin ya. hidupnya. Semangat terus. Dan Iya. ini inti dari video podcast kita dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bully, stop bully, stop bully, stop bully. Stop bully.